Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan buatkan tentang manfaat pupuk NPK Mesti Biru Lauying. Ya, ini kemasannya. Ini adalah pupuk NPK Mesti Biru 16 3 kali, produk dari Lauying. Ini berasal dari negara Cina ya. Ini diimpor oleh PT MES Indonesia. Saya akan bahas apa kira-kira manfaat pupuk NPK Mesti Biru 16 3 kali Lauying ini terhadap tanaman kelapa sawit yang ada di samping saya ini. Nah, ada beberapa manfaat pupuk Lauying ya tetapi sebelum kita bahas sifat dan manfaat pupuk ini pupuk NPK Mesti Biru Lauying ini adalah pupuk majemuk dengan kandungan utama unsur nitrogen atau N, kemudian unsur fosfat atau P2O5 dan unsur kalium atau K2O. Nah, bentuk kemasan yang 1 kilo ini ya, ini adalah bentuk kemasan yang 1 kilogram. Sedangkan bentuk kemasan yang 50 kilogram itu bentuknya seperti ini ya. Ini adalah bentuk kemasan yang 50 kilogram. Nah, sebelum kita bahas apa kira-kira manfaat terhadap tanaman kelapa sawit ini, terlebih dahulu kita bahas dulu sifat-sifat pupuk NPK Mesti Biru Lauying ini agar para insan tani dapat menangani pupuk ini dengan cermat dan bijak. Kalau sifat-sifat pupuk ini telah kita ketahui. Yang pertama, bentuk pupuk ini butiran ya. Ini coba kita buka. Bentuknya itu butiran ya. Ini kita buka. Bentuknya butiran homogen ya. Warnanya ini warna kebiruan ya. Kemudian kandungan haranya itu N, P, dan K. Kemudian di samping unsur hara makro, di pupuk ini juga mengandung unsur hara mikro atau ada juga unsur hara makro sekundernya seperti MgO. MgO ini adalah pupuk unsur hara makro sekunder. Kemudian ada CaO, lalu ada S atau sulfur, kemudian ada B atau boron, lalu ada Zn, jinkem atau seng, lalu ada Cu, kuprum atau tembaga. Jadi unsur hara mikro yang ada di pupuk Lauying ini komplit ya. Hanya saja kadarnya tidak ditulis berapa kadar unsur hara mikro yang ada di pupuk ini. Tetapi dari segi kekompletannya pupuk ini cukup komplit sehingga nantinya otomatis ke tanaman kelapa sawit ini akan baik atau efeknya cukup positif. Kemudian kadar N itu ada 16%. N yang ada di pupuk NPK Mesti Biru Lauying ini terbagi dua ya. Dari 16% ini 9%-nya dalam bentuk N-amonium. Lalu yang 7% dalam bentuk N-nitrat. Selanjutnya fosfat. Fosfat yang jumlahnya 16% ini, jumlah fosfat yang ada di pupuk NPK Lauying ini berasal dari monoamonium fosfat. Nah, kelebihan P dalam bentuk monoamonium fosfat itu proses penguraian
menjadi ion positif dan ion negatif di dalam tanah ini akan berjalan lebih cepat, sehingga akar tanaman kelapa sawit ini akan cepat merespon untuk segera distribusikan ke bagian-bagian tanaman yang memang membutuhkan unsur fosfat. Selanjutnya, reaksi terhadap tanaman pupuk ini termasuk cepat, ya. Karena apa? Kenapa? Karena pupuk ini akan segera terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Karena sejatinya setiap tanaman, setiap akar tanaman itu akan menyerap pupuk dalam bentuk ion, baik ion positif maupun ion negatif. Lalu higrokopisitas ini, ya, pupuk ini higrokopisitasnya atau kemampuan untuk menyerap uap air yang ada di udara ini termasuk tidak terlalu higroskopis, sehingga pupuk ini cenderung lebih mudah dalam penanganannya, baik ketika disimpan di dalam gudang ataupun ketika kita distribusikan ke areal-areal pertanaman. Nah, daya larut pupuk ini termasuk cepat. Lalu reaksi fisiologis ketika pupuk ini kita aplikasikan ke dalam tanah cenderung tidak terlalu mengasamkan tanah, sehingga ini sangat menguntungkan bagi lingkungan tanah yang kita pupuk dengan pupuk NPK Lawing ini. Lalu apa kira-kira manfaat atau kegunaan bagi tanaman kelapa sawit ini? Ya, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pupuk NPK Mesti Biru Lawing ini. Yang pertama, merangsang pembentukan dedaunan. Jadi, dedaunan tanaman kelapa sawit ini pertumbuhannya itu akan dipacu dengan adanya unsur N yang ada di dalam pupuk NPK Mesti Biru ini. Yang kedua, memperkokoh pertumbuhan batang tanaman kelapa sawit ini. Lalu yang ketiga, merangsang pembentukan dan keluarnya tandan buah sawit ini. Jadi proses pembentukan dan proses pengeluaran tandan sawit ini akan dipacu pertumbuhannya saat kita mengaplikasikan pupuk ini kepada tanaman sawit seperti ini misalnya. Lalu meningkatkan proses pengisian buah, pengisian brondolan atau pengisian janjang buah sawit ini, prosesnya itu akan terpacu ketika kita menggunakan pupuk NPK Lawing ini, sehingga proses pembentukan lemak atau minyak yang ada di janjang ini akan menjadi lebih sempurna, sehingga janjang ini akan menjadi lebih besar dan timbangan akan menjadi lebih berat. Lalu meningkatkan daya tahan sawit. Tanaman sawit ini daya tahannya itu akan menjadi lebih baik pada saat situasi air tanah yang minim. Artinya ketika musim kemarau, daya tahan tanaman kelapa sawit ini akan menjadi lebih baik. Selanjutnya meningkatkan gradulasi warna brondol ini, ya. Warna brondol atau janjang kelapa sawit ini warnanya akan menjadi lebih cerah, sehingga itu mencirikan bahwa kadar minyak yang ada di buah sawit ini itu cukup tinggi, ditandai dengan gradulasi warna yang semakin cerah. Lalu kira-kira berapa dosis yang paling pas untuk kita aplikasikan ke tanaman sawit ini? Untuk menentukan berapa dosis yang paling pas, kita analisa tanah ini. Jadi tanah ini kita analisa berapa kadar N
NPK yang ada di dalam tanah ini, kemudian berapa yang dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna, maka kita dapat menentukan dosis yang pas sehingga kita akan terhindar dari kemubajiran akibat pemupukan yang overdosis, atau kita akan dapat memberikan kadar yang pas sehingga tanaman kelapa sawit ini tidak akan mengalami kekurangan unsur hara yang dibutuhkan. Pada dasarnya untuk menganalisa tanah ini dan menganalisa daun tanaman kelapa sawit ini untuk menentukan dosis pemupukan itu memang agak mahal. Tetapi untuk dosis ancar-ancar atau dosis umum yang dapat kita gunakan itu kita gunakan dalam satu pohon ini 2 sampai 2,5 kg pupuk NPK Loying ini per batang per asi. Nah, dalam 1 tahun dapat kita gunakan 3 kali aplikasi. Lalu bagaimana cara aplikasi yang paling efisien dari segi kehilangan pupuk, kemudian efisien dalam penggunaan tenaga kerja? Ini tentu menjadi pertimbangan secara keekonomian. Cara yang paling efisien untuk meningkatkan daya serap pupuk pada tanaman kelapa sawit ini dengan cara dibuat lubang-lubang seperti ini contohnya ya. Ini kita buat lubang di sini. Lalu kita tuangkan atau kita benamkan pupuk ini ke dalam lubang yang telah kita buat, lalu kita tutup kembali. Pupuk yang kita benamkan tadi dia akan mencegah kehilangan akibat penguapan dan juga mencegah akibat pupuk mengalami erosi. Karena pada dasarnya kehilangan pupuk akibat proses penguapan dan akibat proses penghanyutan atau tercuci itu untuk pupuk N bisa mencapai 40%. 40% dari pupuk yang kita aplikasikan itu bisa hilang percuma, sehingga ini tentu sangat merugikan. Dan untuk menghindari terjadinya kerugian akibat penguapan, cara yang paling efisien adalah dengan cara dibenamkan ke dalam tanah seperti yang saya aplikasikan tadi. Tetapi di satu sisi cara ini memang membutuhkan tenaga kerja yang sedikit lebih banyak. Tetapi dengan kita menambah biaya tenaga kerja sedikit, kemudian kita bisa mencegah kehilangan pupuk N akibat penguapan, ini tentu masih sangat menguntungkan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya.